Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas satu buah soal, yaitu diketahui matriks A sama dengan 15 min 2, 134, 602. Tentukanlah nilai daripada A inverse-nya. Oke ya. Jadi kita akan mencari inverse dari suatu matriks dengan matriks yang berurdu 3 kali 3. Oke. Urdu 3 kali 3 itu artinya 3 baris 3 kolom. 1, 2, 3, 3 baris. 1, 2, 3, 3 kolom. Kayaknya matriks ini disebut matriks urdu 3 kali 3. Untuk menentukan A inverse-nya, berarti langkah pertamanya kita harus mengetahui apa rumus yang akan kita gunakan. Oke. Untuk A inverse, rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A, jadi determinan matriks itu sendiri, dikali dengan adjoint-nya, adjoint A-nya. Nah, dari soal yang ada, kita belum mengetahui determinan A-nya itu yang mana. Kita hanya mengetahui matriks A-nya saja. Artinya, untuk menuju ke rumus ini, kita terlebih dahulu harus mencari determinan A-nya. Lalu untuk adjoint A-nya, kita juga belum tahu. Artinya, kita juga harus mencari nilai daripada adjoint A-nya. Oke, yang pertama, PR kita berarti kita harus mengetahui determinan A. Determinan A itu apa? Jadi determinan A, pada video sebelumnya untuk mencari determinan A, kita ini bisa menggunakan dua metode atau dua cara. Metode yang pertama itu adalah metode Sarus. Nah, ini kita bisa menggunakan metode Sarus. Lalu metode yang kedua itu adalah metode ekspansi kofaktor. Nah, ini metode yang kedua. Jadi kita bisa menggunakan salah satu metode ini. Ini untuk mencari daripada determinan A-nya. Lalu, jika determinan A-nya sudah kita ketahui, maka langkah selanjutnya itu kita harus mencari adjoint A-nya. Adjoint A ini adalah kofaktor dari A yang ditransposkan. Nah, untuk mencari adjoint A, ini adalah kofaktor A yang ditransposkan. Berarti dalam adjoint A ini kita nanti setidaknya ada dua langkah. Pertama, mencari kofaktor A-nya terlebih dahulu. Setelah kofaktor A-nya kita ketahui, kofaktor A ini kita transposkan. Begitu. Oke, kita langsung saja ke langkah pertamanya, yaitu mencari determinan A. Di sini dalam mencari determinan A, kita akan menggunakan metode Sarus. Oke, mencari determinan A menggunakan metode Sarus. Ini adalah rumus awal untuk mencari A inverse. Berarti metode Sarus kita gunakan. Kita tulis A sama dengan 1, 5, min 2, 1, 3, 4, 6, 0, 2. Ini adalah matriksnya. Lalu kita beri garis. Boleh garis putus-putus atau garis lurus, silahkan. Setelah matriksnya ini kita tulis, kita copy kolom pertama dan kolom keduanya ke belakang. Jadi ini kita copy lagi. 1, 1, 6. Ini kolom pertama kita copy ke belakang. Lalu kolom kedua 5, 3, 0. 5, 3, 0. Nah, begitu. Jadi pada metode Sarus ini kita tulis matriksnya. Kita beri garis bantu, boleh garis putus-putus, boleh garis lurus saja tanpa putus-putus. Lalu kolom 1 dan kolom 2 ini kita copy ke belakang. Begitu. Setelah itu,
sama dengan ini kita kalikan. Cara mengalikannya adalah membentuk diagonal. Jadi ini ke bawah. Nah, ini adalah positif. Lalu perkalian keduanya adalah, nah, ke bawah hasilnya juga diberi simbol positif. Lalu ini ke bawah, ini simbolnya juga positif. Jika sudah sampai ujung, karena ini kan soal dasarnya 1, 5, min 2 baris awalnya, makanya ini perkaliannya hanya sampai di sini. Sini habis. Lalu dimulai dari min 2 itu ke belakang. Min 2, 3, 6. Ini hasilnya adalah diberi simbol negatif. Lalu ini 1, 4, 0 kita kalikan nanti. Ini juga negatif. Lalu 5, 1, 2 ini juga negatif. Nah, begitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktikan. Kita kalikan terlebih dahulu dari langkah yang pertama. 1 dikali 3 berarti 3. 3 dikali 2 berarti 6. 6-nya adalah positif. 6-nya positif, di sini lambangnya juga positif, berarti plus dikali plus, hasilnya juga plus, positif. Lalu langkah yang selanjutnya adalah 5 dikali 4 adalah 20. 20 dikali 6 hasilnya adalah 120. Di sini adalah positif, berarti plus 120. Oke. Lalu di simbolnya lagi adalah positif. Berarti nanti ini harusnya kan kita taruh di sini, tetapi kita langsung saja. Min 2 dikali 1 itu min 2. Min 2 dikali 0, berapapun bilangan jika dikali 0 hasilnya pasti 0. Berarti min dikali plus berarti min 0. Min 0 dikali dengan positif, min 0. Jadi begini ya. Min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 dikali 0 tetap min 0. Gitu. Karena plus dikali min hasilnya adalah min. Lanjut. Yang ke sini, min 2 dikali 3 hasilnya adalah min 6. Min 6 dikali 6 hasilnya adalah min 36. Di sini lambang yang kita gunakan adalah negatif, operasinya negatif. Dan hasil perhitungan yang telah kita gunakan tadi, min 2 kali 3 adalah min 6, min 6 dikali 6 adalah min 36. Jadi hasilnya adalah min 36. Lalu operasinya lagi di sini adalah negatif, maka negatif kita letakkan lagi. Lalu operasinya kita gunakan. 1 dikali 4 adalah 4, 4 dikali 0. Oke. Lalu di sini operasinya lagi adalah negatif. Begitu. 5 dikali 1 adalah 5, 5 dikali 2. Oke. Lalu ini sama dengan 6 tambah 120. Oke, kita buka dulu kurungnya ini terlebih dahulu. Kita tulis ulang, 6 tambah 120 dikurang 0. Min dikali min hasilnya adalah plus 36, min 0, min 10. Ini kurungnya sudah kita buka. Nah, sekarang kita kerjakan. 6 ditambah 120 adalah 126. 126 dikurangi 0 tetap 126. 126 ditambah 36 adalah 162. 162 dikurang 0 tetap 162 dikurangin 10. 152. Oke, inilah determinan A-nya, yaitu 152. Ini kita baru mengetahui determinan A-nya. Sekarang kita akan mencari daripada adjoin A-nya. Oke, adjoin A itu adalah kofaktor A yang ditransposkan. Berarti kita cari terlebih dahulu kofaktor A-nya.
kita mencari kofaktor A. Oke. Untuk mencari kofaktor A, terlebih dahulu kita tulis lagi matriksnya. Berarti A sama dengan 1, 5, min 2, 1, 3, 4, 6, 0, 2. Ini adalah matriks dasarnya, matriks dari soalnya tadi. Nah, untuk mencari kofaktor A, kakak akan mengenalkan nilai daripada inversinya. Jadi ini baku teman-teman ya. Inversinya pola matriks itu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Berarti di sini positif, negatif, positif. Selang-seling. Jadi plus, min, plus. Dari sini plus berarti min. Min plus min. Dari sini min berarti di sini plus. Plus, min, plus. Ini jika ordo 3 kali 3. Kalau ordonya 4 kali 4 berarti tinggal tambahkan lagi. Plus, min, min plus, min plus, plus, min plus, min plus, min plus. Tinggal tambahkan lagi jika ordonya adalah 4 kali 4. Nah, ini polanya. Ini nilai inversinya. Setelah itu, untuk kofaktor, untuk mencari kofaktor dengan ordo 3 kali 3, ini kita harus membuat matriks yang besar. Oke. Kita akan membuat matriks yang sangat besar. Caranya bagaimana? Ini kita nanti akan tutup secara berurutan. Yang pertama, kita bergerak dari yang paling atas terlebih dahulu, yaitu baris pertama kolom pertama. Jadi letaknya positif ini berada pada baris pertama kolom pertama. Ingat ya, ini adalah baris pertama, ini adalah kolom pertama. Jadi letaknya plus ini adalah baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama. Nah, ini kita tutup. Berarti yang bukan merupakan anggota baris pertama kolom pertama ini kita tulis 3, 4, 0, 2. Nah, ini menjadi matriks dengan ordo 2 kali 2. Nah, ini tadi simbolnya adalah positif. Begitu. Lalu kita lanjut ke yang negatif. Negatif ini terletak pada baris pertama kolom kedua. Berarti baris pertama kolom kedua kita tutup. Ini baris pertama kita tutup, kolom keduanya kita tutup. Nah, yang bukan merupakan anggota baris pertama kolom kedua ini kita tulis. Ingat simbolnya adalah negatif, maka di sini kita beri min. Kita tulis 1, 4, 6, 2. Nah, begitu. Lalu kita lanjut ke yang positif lagi. Positif ini terletak pada baris pertama kolom ketiga. Berarti baris pertama kolom ketiga. Simbolnya adalah positif. Kita tulis 1, 3, 6, 0. Nah, begitu. Lalu kita lanjut yang min yang bawah. Min yang bawah ini terletak pada baris kedua kolom pertama. Ingat, kita menulisnya juga harus di baris kedua. Ini berarti ini baris pertama. Ini baris 1. Baris pertama ini. Lalu kita buat baris keduanya. Nah, baris keduanya ini dimulai dari negatif. Jadi ini hanya coret-coretan teman-teman ya. Jadi ketika mengerjakan soal ini jangan kalian beri baris 1, baris 2. Jadi ini hanya untuk memudahkan kita saja. Karena kita lagi masih tahap belajar. Negatif. Berarti baris kedua, ingat ini adalah baris kedua kolom pertama. Berarti kita tutup baris kedua kolom pertamanya. Ini kita tutup.
Nah, berarti yang terlihat adalah 5, min 2, 0, dan 2. Nah, setelah itu lanjut. Baris kedua, kolom kedua kita tutup. Baris kedua, kolom kedua kita tutup. Simbolnya adalah positif, berarti positif. 1, min 2, 6, dan 2. Nah, lanjut. Di sini selanjutnya adalah simbolnya negatif. Baris kedua, kolom ketiga kita tutup. Baris kedua, kolom ketiga kita tutup. Oke. Berarti yang terlihat adalah 1, 5, 6, dan 0. Nah, lanjut ke baris ketiga. Ini baris ketiga, simbolnya adalah positif. Berarti ini positif, kita tulis. Baris ketiga, kolom pertama. Berarti ini kita tutup, baris ketiga, kolom pertama. Nah, yang tampak adalah 5, min 2, 3, dan 4. Kita tulis 5, min 2, 3, dan 4. Nah, lalu di sini adalah negatif. Baris ketiga, kolom kedua. Berarti ini kita geser. Nah, yang tampak adalah 1, min 2, 1, dan 4. 1, min 2, 1, 4. Nah, ini usahakan ke kanannya ini lurus dan ke bawahnya juga lurus gitu. Lalu yang terakhir adalah positif. Berarti di sini kita geser. Baris ketiga, kolom ketiga kita tutup. Yang tampak adalah 1, 5, 1, 3. Nah, kalau sudah, kita beri yang besarnya. Nah, ini adalah matriks perbesarnya. Sama dengan, ini di sampingnya masih muat ya teman-teman ya, kita gunakan space yang masih ada. Nah, cara mengerjakannya, ini berarti menjadi matriks dengan urdu 2x2. Kalau urdu 2x2, rumusnya itu berarti adalah determinan untuk urdu 2x2 teman-teman ya. Ini andai kata A, B, C, D. Seandainya ini adalah A, B, C, D, ini A, B, C, D mewakili A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D begitu. Untuk mengetahui determinannya itu adalah AD, jadi dikali silang, A dengan D ini kita kalikan, dikurang B dengan C-nya kita kalikan. Nah, begitu rumusnya. Untuk mengetahui determinan untuk urdu 2x2, pada video sebelumnya juga sudah dibahas bahwa diagonal utama dikurang daripada perkalian diagonal yang kedua. Jadi diagonal utama dikurang daripada diagonal yang kedua. Oke, dari sini kita kerjakan. Tiga dikali 2 adalah 6 ya. Ini simbolnya masih kita gunakan biar kita nanti gampang. 3 dikali 2 adalah 6. Dikurang 4 dikali 0 adalah 0. Nah, begitu. Lalu untuk yang kedua adalah negatif. Negatif 1 dikali 2 adalah 2. Dikurang, ini rumusnya selalu dikurang ya. 4 dikali 6 24. Nah, lalu simbolnya adalah positif. Mudah-mudahan muat. Kita perkecil sedikit. 1 dikali 0 adalah 0. Dikurang 3 dikali 6 adalah 18. Ya, nanti kita perkecil.
Lalu untuk yang baris kedua, simbolnya adalah negatif. Negatif kita tulis. 5 dikali 2 adalah 10. Dikurang min 2 dikali 0 berarti min 0. Min 0 sama 0 tetap ya, sama aja ya teman-teman ya. Kita langsung aja. Lalu simbolnya adalah positif. 1 dikali 2 adalah 2. Dikurang min 2 dikali 6 adalah min 12. Begitu. Lalu simbolnya negatif. 1 dikali 0 adalah 0. 5 dikali 6 adalah 30. Ini dikurang ya, karena rumusnya dikurang. Positif. 5 dikali 4, 20. Dikurang 2 kali 3 adalah, ini negatif, jadi min 6. Lalu min 1 kali 4, 4. Dikurang min 2 dikali 1 adalah min 2. Di sini positif. 1 dikali 3 adalah 3. Dikurang 5 kali 1 adalah 5. Nah, kalau sudah oke. Gitu, lanjut. Kita kerjakan operasinya. Sini. Sama dengan 6 dikurang 0 berarti tetap 6. 6 dikali plus berarti plus 6 tetap. Plus 6, plusnya nggak perlu kita tulis ya. 2 dikurang 24 berarti min 22. Min 22 teman-teman ya. 2 dikurang 24 adalah min 22. Min 22 dikali min. Min kali min jadi plus. Berarti plus 22. Gitu. Lalu 0 dikurang 18 min 18. Min 18 dikali plus tetap min 18. Oke. Lalu untuk baris yang kedua, 10 dikurang 0 tetap 10. 10 dikali min jadi min 10. Begitu. Di sini ada min, ini min, berarti kita kalikan jadi plus, berarti 2 ditambah 12 jadi 14. 14 di sini juga positif, berarti tetap 14. 0 dikurang 30 jadi min 30. Min 30 di sini juga min, berarti 30. Jadi min 30 dikali min jadi plus. Min dikali min jadi plus, jadi 20 tambah 6 menjadi 26. 26 ini di sini plus, berarti tetap 26. Lalu min dikali min adalah plus, berarti jadi tambah 2. 4 ditambah 2 jadi 6. 6 dikali min jadi min 6. 3 dikurang 5 jadi min 2. Min 2 dikali plus tetap min 2. Nah, inilah nilai daripada kofaktor A. Ini kofaktor A, berarti langkah selanjutnya adalah kofaktor A kita transposkan. Nah, ini adalah kofaktor A. Nah, sekarang kofaktor A ini kita transpos. Ingat, transpos itu apa? Transpos adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Berarti kofaktor A kita transposkan ini sama dengan awalnya di sini adalah baris, maka kita ubah menjadi kolom. 6 22 min 18 ini menjadi kolom. 6 22 min 18 jadi baris menjadi kolom. Lalu baris lagi min 10 14 30. Min 10 14 30 ini menjadi kolom lagi. 26 min 6 min 2. 26 min 6 min 2.
Nah, inilah kofaktor A yang kita transposkan. Oke, langkah selanjutnya, setelah kita kofaktor transposnya tadi sudah kita ketahui, maka kita bisa langsung ke rumus untuk mencari A inverse-nya tadi. Tadi rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Nah, adjoint A tadi adalah kofaktor A yang kita transposkan. Nah, karena tadi determinan A-nya sudah kita ketahui, adjoint A-nya juga sudah kita ketahui, maka kita bisa langsung masuk ke rumus ini. Berarti adalah 1 per determinan A-nya. Tadi berapa determinan A-nya? Oke, ini metode Sarus, kita menghitung determinan A-nya tadi adalah 152. Berarti kita 152 kita kali adjoint A. Adjoint A tadi adalah kofaktor A yang kita transposkan. Nah, yang sudah kita kerjakan tadi kofaktor A yang telah kita transposkan, maka ini kita sebagai adjoint A-nya. Nanti adalah 6 min 10 26 22 14 min 6 min 18 30 min 2. Nah, kalau seperti ini sama halnya perkalian skalar pada matriks. Jadi nanti kita kali masuk semuanya. Jadi 1/52 kita kali dengan 6, 1/152 kita kali dengan min 10, begitu seterusnya. Oke, langsung. 6 dikali 1 tetap 6. Maka ini kita 6/152. Jadi 6 dikali 1. Min 10 dikali 1 tetap min 10 per 152. 26 dikali 1 tetap 26. 152. Nah, ini adalah baris pertama. Kita langsung ke baris yang kedua. 22 dikali 1 tetap 22 per 152. 14 dikali 1 14 per 152. Min 6 dikali 1, jadi min 6 per 152. Min 18 dikali 1 tetap min 18 per 152. 30 dikali 1 30 per 152. Min 2 dikali 1 min 2 per 152. Nah, ini adalah matriks yang telah kita kalikan dengan seperdeterminan A-nya. Nah, ini adalah A inverse-nya. Nah, jadi dari matriks yang awalnya adalah ini pertanyaan awal tadi, diketahui matriks A yaitu 15 min 2, 134, 602, tentukan nilai daripada A inverse-nya. Nah, ini adalah A inverse-nya. Jika ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan. Misalnya 152 dan 6 ini sama-sama bisa kita bagi. Misalnya sama-sama dibagi 2. Ini sama dengan ini kita sederhanakan. Tetapi jika tidak disederhanakan, jika memang permintaan soalnya hanya sampai di sini, silahkan. Tapi jika itu soal pilihan ganda dan ternyata ini belum ada jawabannya, berarti harus disederhanakan. 6 dan 152 ini sama-sama bisa dibagi 2. Misalnya 6 ini kita bagi 2 menjadi 3. 152 kita bagi 2, 100, oke, 50, 25, 76,
Ini sama-sama kita bagi 2 juga. Berarti min 5 per 76. Lalu 26 sama-sama kita bagi 2 lagi. 26 ini berarti 13 per 76. 22 berarti adalah 11 per 76. Ini adalah 14 berarti 7 per 76. 6 kita bagi 2. Ini sama. Di sini negatif tapi ya. Min 3 per 76. Di sini adalah 18 berarti 9 min 9 per 76. Sebentar, apakah ini bisa kita sederhanakan lagi? Seandainya 76 dibagi 3, 76 nya nggak bisa ya, kita bagi 3 ya. 9 nya sebenarnya bisa, cuman 76 nya nggak bisa, berarti nggak bisa. Ini 15 per 76. Ini kita bagi 2, jadi min 1 per 76. Nah, ini adalah inverse daripada soalnya tadi. Ini ya, inverse daripada soal 1, 5, min 2, 1, 3, 4, 6, 0, dan 2. Begitu. Selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.